Di jantung kota Mekah yang ramai, sebelum cahaya Islam menerangi jazirah Arab sepenuhnya, hiduplah seorang tokoh Quraisy yang perawakannya tinggi besar, kekar, dan wajahnya memancarkan ketegasan yang membuat gentar siapa saja yang berpapasan dengannya. Dialah Umar bin Khattab, putra dari Khattab bin Nufail. Ia dikenal luas karena kecerdasannya, kepandaiannya dalam berdiplomasi dan bergulat, serta wataknya yang keras dan tak kenal kompromi. Pada masa awal dakwah Rasulullah, Umar termasuk salah satu penentang Islam yang paling gigih dan ditakuti oleh kaum muslimin. Keberanian dan ketegasan Umar saat itu disalurkan untuk mempertahankan tradisi nenek moyang dan menentang ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ia tidak segan menggunakan kekuatannya untuk menyakiti para pengikut awal Islam yang dianggapnya telah merusak tatanan sosial dan agama leluhur Quraisy. Kaum muslimin yang lemah seringkali harus bersembunyi dan beribadah secara diam-diam demi menghindari amukan Umar dan para pembesar Quraisy lainnya yang sejalan dengannya. Nama Umar bin Khattab menjadi momok yang menakutkan. Keberadaannya seolah menjadi benteng kokoh yang menghalangi laju penyebaran Islam di Mekah. Setiap kali mendengar namanya disebut, hati kaum muslimin bergetar, membayangkan sikap keras dan permusuhannya yang tak kunjung reda. Siapa sangka, di balik sosok yang tampak begitu keras menentang itu, Allah telah menyimpan sebuah skenario hidayah yang begitu indah dan dramatis. Kekuatan fisik, pengaruh sosial, dan ketegasan watak Umar adalah potensi besar yang jika diarahkan pada jalan yang benar, akan menjadi aset tak ternilai bagi perjuangan Islam. Dan inilah yang dilihat oleh Rasulullah. Beliau memandang jauh ke depan, melampaui permusuhan yang tampak di permukaan, melihat potensi kebaikan yang terpendam dalam diri salah satu tokoh kuat Quraisy ini. Melihat kondisi kaum muslimin yang masih lemah dan sering mendapat tekanan, serta menyadari potensi besar yang dimiliki oleh tokoh-tokoh kuat Quraisy, Rasulullah mengangkat tangannya, memanjatkan doa tulus kepada Allah. Beliau bermunajat, memohon agar Allah memberikan kekuatan kepada Islam dengan masuknya salah satu dari dua tokoh yang paling berpengaruh dan disegani di Mekah saat itu, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yang lebih dikenal sebagai Abu Jahal. Doa ini menunjukkan betapa Rasulullah sangat mengharapkan dukungan dari sosok yang kuat untuk membela panji Islam. Takdir Allah pun berjalan. Suatu hari, Umar bin Khattab, dengan amarah yang meluap karena mendengar semakin banyak orang Quraisy yang mengikuti ajaran Muhammad, keluar rumah sambil menghunus pedangnya. Niatnya bulat, ia ingin mengakhiri dakwah Rasulullah dengan tangannya sendiri. Di tengah jalan, ia bertemu seseorang yang memberitahukan bahwa adik perempuannya sendiri, Fatimah binti Khattab, beserta suaminya, Said bin Zaid, telah memeluk Islam. Amarah Umar semakin menjadi. Ia segera berbelok menuju rumah adiknya. Di sana, ia mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dikatakan surah Taha, yang sedang dibaca oleh adiknya dan Habab bin Al-Arat yang sedang mengajari mereka. Tanpa basa-basi, Umar mendobrak masuk dan meluapkan kemarahannya, bahkan sampai melukai adiknya hingga berdarah. Namun, melihat keteguhan hati sang adik yang berani mempertahankan imannya meski terluka, dan rasa penasaran terhadap bacaan yang didengarnya, hati Umar mulai luluh. Ia meminta lembaran Al-Quran itu untuk dibaca. Setelah membersihkan diri, Umar membaca awal surah Taha. Ayat-ayat indah penuh makna itu seketika meruntuhkan kekerasan hatinya. Kebenaran firman Allah meresap jauh ke dalam jiwanya, menggantikan kebencian dengan kekaguman dan keimanan. Ia tersadar akan keagungan ajaran yang selama ini ia musuhi. Dengan hati yang telah tersentuh hidayah, ia segera bertanya di mana keberadaan Rasulullah. Ia tidak lagi ingin membunuh, melainkan ingin menyatakan keislamannya di hadapan sang Nabi. Umar bin Khattab segera menuju Darul Arkam, tempat Rasulullah dan para sahabat biasa berkumpul secara sembunyi-sembunyi. Kedatangannya dengan pedang terhunus sempat membuat para sahabat gentar, namun Hamzah bin Abdul Muthalib menenangkan mereka. Umar masuk dan dengan suara lantang menyatakan syahadat di hadapan Rasulullah. Gema takbir membahana di rumah kecil itu, menyambut hidayah yang turun kepada salah satu putra terbaik Quraisy.
Keislaman Umar menjadi kemenangan besar bagi dakwah Islam. Sejak saat itu, Umar bin Khattab mengalami transformasi luar biasa. Kekuatan, ketegasan, dan keberanian yang dulu ia gunakan untuk menentang Islam, kini 100% ia kerahkan untuk membela dan memperjuangkannya. Ia tidak lagi mau bersembunyi. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran?" Rasulullah menjawab, "Tentu saja." Umar pun berkata, "Lalu mengapa kita harus bersembunyi?" Sejak itulah, Umar mempelopori kaum muslimin untuk berani beribadah secara terang-terangan di sekitar Ka'bah. Keberanian Umar membuat gentar kaum kafir Quraisy. Mereka yang dulu berani menyakiti kaum muslimin, kini berpikir dua kali jika harus berhadapan dengan Umar. Kehadirannya memberikan rasa aman dan kekuatan moral yang luar biasa bagi para sahabat lainnya. Ia menjadi benteng pelindung bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Karena ketegasannya dalam memisahkan antara yang hak, benar, dan yang batil, salah, serta keberaniannya menampakkan kebenaran Islam di tengah dominasi kekufuran, Rasulullah memberinya gelar Al-Faruq, Sang Pembeda. Transformasi Umar dari seorang penentang keras menjadi pilar utama Islam adalah bukti nyata kuasa hidayah Allah. Ia menunjukkan bahwa sekeras apapun hati manusia, jika Allah berkehendak memberinya petunjuk, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Keislaman Umar bukan hanya menambah kuantitas, tetapi secara signifikan meningkatkan kualitas dan kekuatan barisan kaum muslimin dalam menghadapi tantangan dakwah di Mekah. Keistimewaan Umar bin Khattab tidak hanya terletak pada kekuatan fisik dan keberaniannya semata. Allah menganugerahinya pula kecerdasan yang tajam, pandangan yang jauh ke depan, firasah, dan ketegasan yang tak tergoyahkan dalam memegang prinsip kebenaran. Rasulullah sendiri mengakui keutamaan-keutamaan ini pada diri sahabatnya tersebut. Umar seringkali memberikan masukan-masukan berharga dalam berbagai musyawarah, menunjukkan kedalaman pemikiran dan analisisnya terhadap suatu permasalahan. Salah satu karunia luar biasa yang dimiliki Umar adalah seringnya ia mendapatkan ilham dari Allah. Pikirannya, pandangannya, dan bahkan perasaannya terkadang sejalan dengan apa yang kemudian menjadi ketetapan Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya pada umat-umat sebelum kalian terdapat orang-orang yang mendapat ilham, muhadatsun, dan jika ada orang seperti itu pada umatku, maka dialah Umar." Ini menunjukkan betapa Allah sering membisikkan kebenaran ke dalam hati Umar. Ketegasannya dalam membedakan hak dan batil juga sangat menonjol. Ia tidak pernah ragu untuk menyatakan apa yang dianggapnya benar menurut ajaran Islam, meskipun terkadang pandangannya berbeda dengan sahabat lain atau bahkan tampak sangat keras. Ia sangat membenci kemunafikan dan tidak segan menunjukkan sikap tegas terhadap siapa saja yang mencoba bermain-main dengan agama Allah. Ketakutannya hanya kepada Allah semata, membuatnya berani menyuarakan kebenaran tanpa pandang bulu. Kombinasi antara keberanian, kecerdasan, ketegasan, dan kedekatannya dengan ilham ilahi menjadikan Umar bin Khattab sosok yang unik dan sangat istimewa di mata Rasulullah dan para sahabat lainnya. Kualitas-kualitas inilah yang menjadi landasan bagi pujian-pujian luar biasa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah untuknya, sebagai bentuk pengakuan atas karunia Allah yang tercurah pada diri Al-Faruq. Salah satu bukti paling nyata dari kedekatan Umar bin Khattab dengan petunjuk Allah adalah fenomena yang dikenal sebagai muwafakat Umar, yaitu beberapa peristiwa di mana pendapat atau usulan Umar ternyata bersesuaian atau disetujui oleh wahyu Al-Quran yang turun setelahnya. Ini menunjukkan betapa jernih pandangan dan dalamnya pemahaman Umar terhadap kehendak ilahi, seolah-olah Allah membimbing pikirannya menuju kebenaran. Di antara contoh muwafakat Umar yang paling terkenal adalah usulannya mengenai kewajiban berhijab bagi istri-istri Nabi Muhammad. Umar merasa bahwa istri-istri Nabi, sebagai Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman, perlu menjaga kehormatan mereka dengan lebih baik, termasuk dengan mengenakan hijab agar tidak mudah dikenali dan diganggu oleh orang-orang munafik. Tidak lama setelah Umar menyampaikan pandangannya ini kepada Rasulullah,
turunlah ayat Al-Quran yang memerintahkan istri-istri Nabi untuk mengenakan hijab, Surah Al-Ahzab ayat 59 dan ayat 53. Contoh lainnya adalah usulan Umar agar kaum muslimin menjadikan makam Ibrahim, tempat bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah, sebagai tempat sholat. Sebelumnya, kaum muslimin sholat di sekitar Ka'bah tanpa secara khusus menghadap makam Ibrahim. Umar mengusulkan hal ini kepada Rasulullah, dan kemudian turunlah wahyu Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang memerintahkan, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Peristiwa penting lainnya terjadi setelah Perang Badar, ketika kaum muslimin mendapatkan banyak tawanan perang dari pihak Quraisy. Terjadi perbedaan pendapat mengenai nasib para tawanan ini. Abu Bakar As-Siddiq cenderung memilih untuk mengambil tebusan, sementara Umar bin Khattab berpendapat lebih tegas agar para tawanan, terutama para pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam, dihukum mati untuk memberi pelajaran dan mematahkan kekuatan musuh. Meskipun awalnya Rasulullah lebih condong pada pendapat Abu Bakar, namun kemudian turun ayat Al-Quran, Surah Al-Anfal ayat 67, yang secara tersirat lebih menguatkan pandangan Umar mengenai perlunya ketegasan dalam menghadapi musuh utama, meskipun tebusan pada saat itu diperbolehkan. Kejadian-kejadian ini semakin mengukuhkan posisi istimewa Umar di sisi Allah dan Rasulullah. Melihat berbagai keutamaan, kecerdasan, ketegasan, keberanian, serta seringnya pandangan Umar bersesuaian dengan petunjuk ilahi, tidaklah mengherankan jika Rasulullah memberikan pujian yang sangat tinggi kepadanya. Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah menunjukkan pengakuannya atas kualitas luar biasa yang dimiliki oleh sahabat terdekatnya ini. Pujian ini bukan sekadar sanjungan biasa, melainkan sebuah kesaksian dari lisan mulia sang Nabi tentang kedudukan istimewa Umar bin Khattab. Pada suatu ketika, dalam sebuah majelis atau mungkin setelah menyaksikan kembali salah satu bukti kehebatan firasah atau ketegasan Umar dalam membela kebenaran, Rasulullah mengucapkan sebuah sabda yang kelak menjadi sangat terkenal dan sering dikutip untuk menggambarkan keutamaan Umar. Lisan mulia itu bersabda, yang artinya kurang lebih, sungguh, pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang diberi ilham, muhaddatsun. Jika ada seseorang dari umatku yang seperti itu, maka dialah Umar. Dan pada kesempatan lain, sebagai puncak dari pengakuan atas kualitas Umar yang begitu mendekati kesempurnaan seorang hamba yang dibimbing langsung oleh Allah, Rasulullah mengucapkan sabdanya yang sangat fenomenal, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya, "Lau ka'ana badi nabiyun la ka'ana Umar." Yang artinya, jika sekiranya ada seorang nabi setelahku, maka sungguh Umarlah orangnya. Sabda ini tentu saja mengejutkan sekaligus membanggakan bagi siapa saja yang mendengarnya. Bayangkan, seorang manusia biasa disandingkan dengan kemungkinan derajat kenabian oleh lisan Rasulullah sendiri. Ini adalah sebuah pengakuan yang luar biasa, sebuah testimoni agung tentang betapa tingginya kualitas iman, takwa, ilmu, dan amal yang telah dicapai oleh Umar bin Khattab di mata Allah dan Rasulullah-Nya. Penting untuk dipahami dengan benar makna di balik sabda Rasulullah, jika ada nabi setelahku, maka Umarlah orangnya. Sabda ini sama sekali bukan berarti bahwa Umar adalah seorang nabi, atau bahwa ada kemungkinan munculnya nabi baru setelah Nabi Muhammad. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah kokoh menetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah Khatam an-Nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, dan tidak ada nabi lagi setelah beliau hingga hari kiamat. Allah sendiri telah menegaskan hal ini dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 40. Sabda Rasulullah tersebut adalah sebuah bentuk mubalaghah, ungkapan hiperbola atau penekanan yang sangat kuat dalam bahasa Arab untuk memberikan pujian setinggi-tingginya kepada Umar bin Khattab. Maksudnya adalah, saking luar biasanya kualitas yang dimiliki Umar, keimanannya yang kokoh, ketakwaannya yang mendalam, kecerdasannya yang cemerlang, ketegasannya dalam kebenaran, keberaniannya, keadilannya, serta seringnya ia mendapat ilham dan pandangannya selaras dengan wahyu. Ia seolah-olah memiliki sifat-sifat yang mendekati kesempurnaan seorang nabi, seandainya saja pintu kenabian masih terbuka.
Ini adalah cara Rasulullah untuk menunjukkan betapa istimewanya Umar bin Khattab, betapa Allah telah menganugerahinya berbagai keutamaan yang jarang dimiliki manusia biasa. Sabda ini menegaskan bahwa Umar telah mencapai puncak tertinggi dalam derajat kesalehan dan kedekatan dengan Allah yang mungkin dicapai oleh seorang manusia yang bukan nabi. Jadi, hadis ini justru berfungsi untuk menguatkan pemahaman akan keutamaan Umar, bukan untuk membuka celah pemahaman adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Penegasan ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai hadis tersebut. Kedudukan Umar sangat mulia sebagai salah satu sahabat utama, Khulafaur Rasyidin, dan Amirul Mukminin, namun ia tetaplah seorang manusia biasa yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, sang nabi terakhir. Pujian Rasulullah ini menjadi bukti betapa Allah dapat mengangkat derajat hambanya yang tulus beriman dan beramal saleh ke tingkat yang sangat tinggi. Nilai atau pelajaran moral. Kisah di balik sabda Nabi Muhammad tentang Umar bin Khattab ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Pertama, ia menunjukkan kuasa hidayah Allah yang mampu mengubah seorang penentang keras menjadi pembela Islam yang paling gigih. Ini memberi harapan bahwa siapapun bisa berubah menjadi lebih baik dengan izin Allah. Kedua, kisah ini menyoroti pentingnya memiliki sifat-sifat mulia seperti keberanian dalam kebenaran, ketegasan dalam prinsip, kecerdasan yang digunakan untuk kemaslahatan, dan ketakwaan yang mendalam. Kualitas-kualitas inilah yang membuat Umar begitu istimewa di mata Allah dan Rasulullah-Nya. Ketiga, fenomena muafakat Umar mengajarkan bahwa ketika seorang hamba berusaha membersihkan hatinya, mendalami agamanya, dan ikhlas dalam niatnya, Allah bisa jadi akan membimbing pikiran dan hatinya kepada kebenaran melalui ilham. Keempat, sabda Nabi Muhammad, meskipun bersifat pujian hiperbolis, menjadi pengingat akan tingginya derajat para sahabat Nabi, khususnya Umar bin Khattab, yang patut kita teladani semangatnya dalam berislam. Warisan kepemimpinan Umar sebagai khalifah yang adil, tegas, dan visioner adalah bukti nyata dari kualitas-kualitas agung yang telah dipuji oleh Rasulullah semasa hidupnya. Kita diajak untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas diri dalam iman dan amal, seraya mengakui keutamaan orang-orang saleh terdahulu sebagai inspirasi. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.